Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi 3 rumah kontrakan di Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga Jalan Kiai Haji Azhari, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan harus berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 3 rumah milik warga. Petugas kebakaran yang mendapat informasi kebakaran langsung mendatangi lokasi. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 5 unit mobil damkar Kota Palembang diturunkan ke lokasi. Sejauh ini tak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan terdampak dalam peristiwa kebakaran ini. Itu tadi satu bedeng dari rumah, satu bedeng, namun orangnya bisa dimintai keterangan. Belum tahu penyebabnya gitu Keterangan dari kepolisian masih nihil, semoga masih bertahan nihil. Diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Sementara untuk asal api sendiri masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Rabu lalu telah merendam ratusan rumah warga. Akibat kejadian itu puluhan rumah rusak berat sehingga tidak bisa ditempati. Beginilah kondisi salah satu rumah warga yang rusak berat usai diterjang banjir bandang di Kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rumah milik warga ini hancur akibat diterjang derasnya banjir bandang luapan Sungai Cikaso yang terjadi pada Rabu lalu. Desa Curug Luhur ini merupakan salah satu lokasi terparah yang berada di wilayah Kecamatan Sagaranten. Bahkan 8 unit mobil milik warga hanyut terbawa arus. Menurut Kepala Desa Curug Luhur, jumlah rumah rusak akibat banjir sebanyak 207 unit, 160 diantaranya rusak ringan, 16 rusak sedang, dan 50 rumah lainnya rusak berat. 200 unit. Para penghuni alhamdulillah sudah pada mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Justru saya lagi menunggu untuk kesiapan dapur umum sama posko pengungsian. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat ataupun saudaranya, mengingat rumah mereka yang dulu ditempati rusak parah tidak bisa ditempati lagi. Warga berharap kepada pemerintah agar mendapatkan ganti rugi karena rumah mereka mengalami rusak berat. Ya, tembokan itu keseret arus. Terus saya waktu ada di sini mau ngambil barang, nggak sempat, air mendadak datang nyebrang ke rumah. Semua dari dalam rumah. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi banjir besar Jakarta imbas dari cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi disertai angin kencang yang terjadi pada akhir tahun 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau seluruh warga Indonesia untuk tetap waspada akan terjadinya cuaca ekstrim. Saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya bisa berlangsung hingga Maret 2025. Salah satu cuaca ekstrim yang terjadi yakni pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 meter lebih dan diameter sekitar 20 cm tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda Jakarta. Pohon besar jenis kapuk yang tertanam di halaman depan pertokoan Jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, tumbang menimpa 3 bangunan ruko hingga porak-poranda. 1 orang bahkan terjebak di dalam mobil dan terluka hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan.
Adanya peringatan dini ini diharapkan agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG meminta masyarakat waspada karena puncak cuaca ekstrim bertepatan dengan puncak arus mudik akhir tahun ini karena adanya pergerakan seruak dingin dari Siberia. Khusus wilayah Jabodetabek, skenario terburuknya diprediksi sama dengan bencana banjir tahun 2020. Skenario terburuk itu meningkatkan curah hujan dengan intensitas yang ekstrim. Contoh yang sudah terjadi di tahun 2020 di bulan Januari, kondisi terparah adalah Jabodetabek banjir saat itu. Itu akibat kami mendeteksi seruak udara dingin tadi. Untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai potensi cuaca ekstrim beserta antisipasi bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya, kita terhubung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Ibu Rita. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rita, boleh disampaikan, diperkirakan sampai kapan cuaca ekstrim ini akan terjadi dan wilayah mana saja yang perlu mengantisipasi dampak cuaca ekstrim ini? Cuaca ekstrim ini sebetulnya di Indonesia ini terjadi oleh beberapa fenomena yang bersamaan ya. Selain fenomena masuknya La Nina lemah ya, dan juga kita berada pada mendekati puncak musim hujan di wilayah Jawa bagian selatan ya. Kemudian di wilayah lainnya itu puncak musim hujan nanti di Januari atau Februari. Kemudian juga bersamaan selain fenomena La Nina dan musim hujan, juga fenomena Madden-Julian Oscillation yang mengakibatkan pergerakan awan-awan hujan dari arah Samudra Hindia di sepanjang Khatulistiwa. Juga yang dikhawatirkan akan masuk juga, ini sudah mulai terdeteksi adanya potensi terjadinya seruak udara dingin dari dataran tinggi di Asia atau dataran tinggi Siberia, yang kondisi serupa dengan itu juga terjadi di tahun di akhir 2019, awal tahun 2020. Kemudian juga hal yang sama terjadi adalah adanya aktifnya gelombang ekuator, yaitu gelombang Kelvin dan Rossby. Nah, perbedaannya hanya waktu itu tidak bersamaan dengan terjadinya La Nina lemah. Nah, itu perbedaannya. Kalau sekarang bersamaan, dan potensi La Nina lemah ini diprediksi berakibat terjadinya peningkatan curah hujan hingga 20%. Itu khusus yang La Nina lemah. Kemudian ada lagi tadi MGO, itu menguatkan potensi peningkatan curah hujan dan seruak udara dingin serta gelombang ekuator. Belum lagi terjadi di Sukabumi, itu adalah akibat munculnya bibit siklon saat itu, dan dimungkinkan beberapa waktu ke depan juga masih mungkin terjadinya bibit siklon. Kemudian daerah mana saja yang perlu diwaspadai kalau menjelang akhir tahun, itu terutama di wilayah Jawa ya, Sumatera bagian selatan mulai dari Bengkulu sampai Lampung, kemudian di wilayah Jawa ini khusus yang menjelang akhir tahun ya, 10 hari terakhir di tahun 2024 ini diprediksi mulai dari Bengkulu, kemudian wilayah Jawa sampai ke Lampung, kemudian Selat Sunda, kemudian Jawa ini hampir merata, kemudian Bali dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Timur. Baik. Demikian. Baik, Ibu Rita, sebelumnya tadi disampaikan juga bahwa BMKG memprediksi banjir besar 2020 ini dapat terulang kembali begitu. Apa hasil temuan atau prediksi BMKG nanti, Bu? Karena tadi, jadi hasil prediksinya itu tadi, kemungkinan atau skenario terburuk itu adalah karena berbagai fenomena serupa yang terjadi saat itu di tahun 2019-2020, saat ini terdeteksi sedang berlangsung. Itu maksudnya hasilnya seperti itu. Kecuali saat itu tidak terjadi La Nina lemah. Yang saat ini
ditambah kejadian La Nina lemah. Nah, sehingga kami perlu mewaspadai, atau kita semua perlu mewaspadai potensi terjadinya banjir yang skenario terburuk ya. Ini suatu skenario, kemungkinan terburuk adalah kurang lebih seperti Jabodetabek saat itu. Terutama ada pengaruh seruak udara dingin tersebut. Nah, skenario yang tidak seburuk itu doa kita adalah penguatan gelombang di lautan, terutama dari arah Laut Cina Selatan, kemudian di Laut Natuna, sampai ke Selat Sunda. Jadi ketinggian gelombang ini bisa meningkat disertai dengan angin kencang. Itu pernah terjadi di tahun 2020 juga. Dan peningkatan curah hujan bisa mencapai ekstrim. Nah, persoalan banjir atau tidak itu tergantung kapasitas drainase nanti apakah mampu untuk segera meresapkan curah hujan yang tinggi tadi. Baik. Jadi seperti itu. Baik, Ibu Rita, mungkin boleh dijelaskan mungkin apa yang bisa diantisipasi oleh masyarakat apabila tadi skenario terburuk seperti banjir besar 2020 ini terjadi kembali, Bu? Nah, antisipasinya tentu saat ini harus kita cek semua apakah sistem drainase sudah cukup memadai, daya tampung sungai, situ atau tandon-tandon air atau danau-danau itu apakah maksimal. Misalnya saat ini sudah penuh terisi sedimen. Nah, ini kan harus dibersihkan. Ini artinya kan bukan masyarakat ya. Ini artinya kan juga pihak yang berwenang. Nah, masyarakat dimohon untuk tidak menambah sedimentasi atau membuang sampah sembarangan itu. Juga harus memperhatikan kalau masyarakat ini ya harus memperhatikan kita saat ini berada di wilayah mana. Wilayah tempat kita tinggal ini atau tempat kita bepergian nanti, apakah termasuk wilayah rawan banjir atau tidak? Itu kan bisa kita siapkan sekarang. Oh, besok saya akan pergi ke wilayah tertentu, misalnya ke wilayah Bogor. Nah, di situ rawan apa? Apakah rawan banjir atau rawan banjir bandang atau rawan longsor? Nah, jadi kita harus bersiap-siap seperti itu, harus tahu. Nah, kemudian terus memonitor perkembangan informasi cuaca yang sangat dinamis dan kompleks saat ini. Ya, karena ada pengaruh perubahan iklim, juga pengaruh berbagai anomali tadi. Nah, ini juga memaksa kita harus terus memonitor perkembangan informasi cuaca, karena peringatan dini akan selalu diberikan. Misalnya saat ini kan sebulan sebelumnya ini sebetulnya sudah kami peringatkan. Namun kembangannya terus kami sampaikan, apakah semakin membaik, artinya potensi kejadian itu semakin melemah, itu doa kita, atau malah semakin menguat. Sehingga perlu terus monitor agar dapat merencanakan kegiatan kita saat itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Rita atas waktunya sudah bergabung bersama dengan iNewsroom malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat selalu, Ibu. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menanggapi pengunduran penasehat presiden atau utusan presiden bidang toleransi Miftah Maulana sebagai bentuk Miftah mengakui kesalahannya. Setelah dianggap menghina tukang es, Presiden menganggap pengunduran dirinya sebagai tindakan kesatria. Saya sendiri belum lihat langsung ketika orang beliau ada mengundur diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah
di kalangan bawah mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Ada penggantinya. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Oke. Banyak pejabat yang belum menyerahkan LHKPN Pak, ada. Ya nanti akan dilengkapi. Pak, DPR kan ini kan juga Embas ini kan DPR kan mengusulkan untuk sertifikasi juru dakwah ya Pak ya. Ini dari pemerintah sendiri bagaimana Pak? Ya nanti kita lihat kalangan yang mengerti masalah ini semua, nanti mungkin mereka akan kasih masukan ya. Majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya, nanti kita minta pendapat mereka. Oke? Terima kasih ya. Pemirsa, video viral Gus Miftah yang diduga mengolok penjual es teh berbuntut panjang. Hingga akhirnya hari ini Gus Miftah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didok. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jemaah tiba-tiba ditegur dengan kata-kata yang tidak pantas oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Viralnya peristiwa ini membuat pemerintah angkat bicara. Presiden Prabowo Subianto bahkan disebut telah menegur Gus Miftah atas kalimat yang dilontarkannya. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Usai viral dan mendapat teguran Presiden, Gus Miftah langsung mendatangi rumah penjual es teh Son Haji dan meminta maaf. Namun meski telah meminta maaf, publik mendesak agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Warganet ramai menyerbu kolom komentar di akun Instagram pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mereka menuntut pemecatan Gus Miftah karena tindakannya dianggap tak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Bahkan, petisi untuk mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden ramai diminta publik melalui laman change.org. Polemik tak berhenti di sini. Sejumlah netizen juga mulai mencari jejak digital dari Gus Miftah yang diduga kedapatan menunjukkan etika yang dinilai kurang baik. Hingga akhirnya, hari ini Miftah Maulana Habibur Rahman mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Untuk membahas pengunduran diri Miftah Maulana dari utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, kita terhubung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Pak Effendi. Malam Diandra, selamat malam para pemirsa. Baik, Pak Effendi, kalau kita lihat usai viral kemarin juga Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh, kemudian saat ini ia mengundurkan diri sebagai utusan Presiden begitu. Menurut Pak Effendi seperti apa? Ya, Diandra dan para pemirsa, saya harus membuat beberapa catatan. Yang pertama, tentu saja ini pengunduran diri tercepat ya menurut saya di kalangan para pejabat di Indonesia sejauh pengetahuan saya. Dan yang kedua tentu saja ini adalah bentuk tanggung jawab juga, dimensi tanggung jawab, karena itu yang ketiga, biar bagaimanapun tentu harus kita hormati bentuk tanggung jawab ini. Nah, kembali ke substansinya, memang biasanya kita berusaha untuk mendapatkan, bisa nggak kita dapat videonya yang utuh gitu, karena kalau dibilang ini sebagai sebuah candaan gitu, bisa saja orang menyampaikan dakwah atau menyampaikan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan misalnya mengajar dan lain gitu,
itu dengan bentuk candaan juga. Lalu kita lihat apa kelanjutannya. Sayangnya tidak pernah kita dapat ditampilkan kelanjutannya nah ini yang kemudian menjadi perhatian utama para netizen yang istilahnya dirujak itu adalah ketika ada nir empati atau nir simpati. Jadi sebuah katakanlah gaya untuk guyon atau lelucon, termasuk juga dengan kalangan marginal misalnya ya, yang dipakai sendiri istilahnya, atau saya katakan dengan siapapun di warga negara kita ini, kalau kemudian sesudah bercanda itu diberikan misalnya, maaf ya mas gitu, saya tadi bercanda, sudah enggak apa-apa, nanti saya beli misalnya sebagian atau semua dari jajanan es tehnya misalnya, itu kan sesuatu yang tidak berhenti pada mengolok saja gitu. Tapi itu memang dijadikan semacam katakanlah supaya orang tidak bosan atau gaya guyonan, tapi di ujungnya dia tidak berhenti pada mengolok itu, tapi menyatakan sesuatu, maaf ya itu olokan mas, atau itu semacam sebuah canda mas. Sesudah ini beberapa pendakwah gitu ya memanfaatkan suasana itu. Misalnya saya pernah melihat beberapa pendakwa lain itu menggunakan itu, dan kemudian dia mengatakan nggak apa-apa, ayo silahkan jualan saja karena itu juga penting buat kehidupan kamu. Misalnya Abdul Somad mengatakan demikian, mainkan dari sana, nanti saya yang bayar dari sini katanya. Jadi persoalannya bukan pada gaya berdakwah atau gaya menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan apa yang ingin kita sampaikan, tetapi guyonan itu tidak boleh berhenti pada bagian yang nir empati, begitu. Baik, menurut Anda mundurnya Gus Miftah ini apakah salah satunya karena desakan begitu dari warganet yang cukup vokal di media sosial, Bung Effendi? Ada tiga hal ya. Yang pertama saya mau mengatakan itu adalah seperti yang dinyatakan oleh Gus Miftah sendiri, dan saya tentu saja menghormati itu. Dia menyatakan bahwa itu adalah hasil dia berdoa, ya, kemudian bermuasabah, dan kemudian juga merupakan istiqoroh dia. Jadi artinya itu sudah sesuatu yang lengkap dari dalam dirinya, ditambah dengan rasa cintanya, rasa hormatnya, dan tanggung jawabnya kepada Bapak Presiden. Jadi dalam itu ya, berdoa, muasabah, dan kemudian istiqoroh. Pada bagian lain, tentu di sisi tertentu kita harus menghargai juga netizen kita ya, yang kemudian mungkin merasa di tengah beban kehidupan rakyat yang saat ini ya, walaupun ada deflasi dan lain segala macam itu, tapi tetap sulit ekonominya. Maka kalau orang nir empati terhadap teman-teman kita semacam mereka yang berjual es teh dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan kontrol sosial, dan itu adalah sesuatu yang harus kita hormati, yang akan bergulir terus. Nah, yang ketiga, ini yang membuat saya rasa keputusan ini dilakukan oleh Gus Miftah adalah ketika teman-teman netizen itu mulai masuk ke track record atau rekaman-rekaman jejak sebelumnya yang kemudian dikaitkan dengan nir empati ini, atau mungkin guyonan yang berhenti di situ tanpa berupaya untuk kemudian memperbaiki suasana. Kalaupun kemudian biasanya itu didatangi setelah heboh, lalu ada unsur saling maaf-memaafkan, ditambah lagi kemudian dengan memberikan bantuan dan lain-lain. Tapi pada bagian yang nir empati tadi, itu kita sebut sebagai communication is irreversible, tidak bisa ditarik begitu saja. Baik. Kemudian Bung Effendi, tadi Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyatakan dalam pernyataannya tadi bahwa keputusan mundurnya Gus Miftah ini menjadi seolah-olah Presiden Prabowo itu seperti memuji sikapnya sebagai kesatria. Menurut Anda seperti apa? Ya boleh, tadi saya memulai dengan mengatakan saya tidak akan menambah-nambah hal sesuatu ya, kesedihan yang untuk orang tertentu. Tapi dalam konteks bahwa dia begitu cepat dan kemudian juga menunjukkan dimensi tanggung jawabnya ya, dengan tadi mengutip juga ayat-ayat yang menurut saya sangat bagus, bahwa segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dimuliakan, kemudian terjadi dihinakan, kemudian ada diberikan kekuasaan atau dicabut kekuasaan dari dia, itu hal-hal yang layak kita puji seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi pada saat yang lain, berarti sekarang ada dua pesan Pak Prabowo secara tersirat. Satu, ini adalah melakukan semacam setting baru, standar baru bagi seluruhnya. Menteri, wakil menteri, kepala badan, dan bagian terbesar kabinet yang begitu besar, serta kepala-kepala badan. Utusan khusus ini kan setingkat menteri sebetulnya, bahwa sekarang ada sebuah standar baru. Anda sama sekali harus menjaga hati-hati ucapan-ucapan Anda, jangan
katakanlah mengolok, apalagi rakyat kecil, semua warga negara yang berjuang dan merupakan pejuang-pejuang untuk kehidupannya. Dan yang kedua, menjadi menarik, Diandra, bahwa saat ini perhatian kita mulai tertuju pada saudara-saudara kita yang merupakan pejuang-pejuang hidup ini, menjual es teh dan lain sebagainya, untuk mulai mendapat perhatian secara sungguh-sungguh, bukan lagi sebagai katakan objek ketika ada ceramah atau dakwah ataupun contoh-contoh dalam diksi, tetapi sungguh-sungguh harus diperhatikan sebagai warga negara yang baik. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini, Bung Effendi. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Salam sehat Diandra dan seluruh pemirsa. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. PLN meraih penghargaan Economic Transformation dalam acara BUMN Award 2024 yang dikategorikan dalam Outstanding Innovation in Integrated Digital Ecosystem PLN Mobile. Sebagai televisi yang konsisten mengapresiasi pencapaian di Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, iNews hadir memberikan penghargaan BUMN Awards. Pembaca apresiasi BUMN Awards 2024. PT PLN Persero untuk kategori Economic Transformation dengan apresiasi Outstanding Innovation in Integrated Digital Ecosystem melalui inovasi PLN Mobile. Kepada Bapak Pratama Adiputra Suseno selaku Eksekutif Vice President Manajemen Digital PT PLN Persero, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Pada event BUMN Award 2024, PLN Persero mendapatkan penghargaan sebagai nominasi Economic Transformation yang langsung diterima oleh Executive Vice President Manajemen Digital PLN. Tentunya penghargaan yang diterima oleh PLN ini merupakan penghargaan yang sangat berharga dan dapat membangun inovasi yang lebih baik ke depannya, juga dapat terus meningkatkan kualitas untuk masyarakat. Adapun yang disampaikan oleh Pratama Adiputra Suseno, Executive Vice President Manajemen Digital PT PLN, bahwa tentunya dalam penghargaan ini diharapkan agar PLN ke depan dapat memberikan pelayanan terbaik, kemudian dapat meningkatkan inovasi PLN Mobile ke depan. Ya, harapannya untuk ke depan PLN transformasinya semakin jaya, semakin berhasil dan mudah-mudahan semakin dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. PLN Mobile sebenarnya sudah kita canangkan sejak 2020 dan saat ini 2024 kita sudah menambahkan berbagai fitur baru, dan untuk ke depan tentunya kita akan menambahkan fitur-fitur yang semakin inovatif dan juga semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Henry Aprila, Raga Firdaus, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Dituduh melawan saat ditangkap, seorang pria terduga pelaku kasus pencurian di Lampung Timur tewas ditembak oknum polisi di depan istri dan anaknya. Informasi ini sekaligus menutup iNewsroom hari ini, pemirsa. Jangan lupa cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ramadan, seorang terduga pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor, tewas usai oknum polisi melepaskan timah panas ke bagian tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi saat polisi menangkap Ramadan di kediamannya di Desa Batu Badak, Kabupaten Lampung Timur, akhir Maret 2024 lalu. Sebelumnya diketahui saat penangkapan, pria itu dituding melakukan perlawanan dengan senjata api miliknya. Sehingga oknum polisi mengaku terpaksa menembak terduga pelaku meskipun di hadapan anak dan istrinya. Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak keluarga. Sakdiah, istri korban, menjelaskan Ramadan ditembak seketika saat dirinya akan menuju ruang tamu dan berpapasan dengan petugas kepolisian usai memperbaiki sandal di ruang tengah rumahnya. Ma, bantuin. Gini lagi, rangkul lagi. Ini saya berdarah semua baju saya waktu itu. Habis itu lepas dari tangan saya, dia diseret ke depan situ. Saya kejar lagi, diseret sama polisi lagi. Teman dua polisi itu ke depan. Habis nyampe depan saya rangkul lagi suami saya. "Mah, tolong saya, Mah," katanya gitu. Saya pegang lagi tangannya. Habis itu gini katanya, langsung lemas, dia lepas tangannya. Saya pegang, ya bangun, ya nggak bangun lagi.